Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1951, Nuansa Tata Bahasa yang Benar. Butuh waktu bagi Aiko untuk menyiapkan kenangan baru agar Suni bisa membacanya. Sementara itu, dia ragu-ragu sejenak, menatap rune yang berkilauan itu dengan sedikit rasa takut. Sekarang, dia sudah menjelajahi kenangan-kenangan yang dia buat sendiri atau yang dia ubah. Namun, masih ada dua lagi yang tersisa. Weaver's Mask dan Shadow Lantern. Suni sedikit takut pada mereka. Bagaimanapun, ia telah melihat jalinan mereka, dan itu tidak seperti apapun yang pernah ia saksikan. Bahkan kenangan terkuat yang pernah dimilikinya di masa lalu, Estuary Key dan Crown of Twilight. Tampak seperti mainan yang ditujukan untuk bayi jika dibandingkan dengan kerumitan tak terduga dari jalinan yang tersembunyi di dalam kenangan ilahi. Suni hampir bunuh diri beberapa kali karena menyaksikan lebih dari apa yang manusia biasa seharusnya lihat, seperti hamparan takdir tak berujung yang bisa ditunjukkan topeng Weaver kepadanya. Dia tidak terluka hanya dengan melihat jalinan kenangan ilahi, tentu saja. Namun, ada perbedaan besar antara melihatnya dan menjadi satu dengan mereka. Menyatu dengan Silver Bell sudah merupakan kejutan. Jadi Suni ragu untuk melakukan hal yang sama dengan Weaver's Mask atau Shadow Lantern. Namun, godaannya terlalu kuat. Akhirnya setelah mengumpulkan keberaniannya, Suni mendesah dan memanggil Shadow Lantern. Tak lama kemudian, sebuah lentera seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Lentera itu terbuat dari bahan hitam yang terasa seperti batu, tetapi bukan batu, diukir dengan pola rumit yang menyerupai sisik ular. Sebuah rantai pendek diikatkan pada cincin logam di atasnya, yang juga berwarna hitam. Gerbang lentera itu diukir dari morion hitam mengilap, tak perlu dikatakan lagi, tidak ada cahaya yang bersinar melaluinya. Sebaliknya, kegelapan di sekitar Suni tiba-tiba tampak semakin pekat, dingin, dan tak tertembus. Shadow Lantern memang cantik, tetapi sederhana, sama sekali tidak seperti relik yang ditinggalkan oleh dewa. Namun, mungkin itu adalah hal yang akan ditinggalkan oleh dewa bayangan yang sulit dipahami. Ia juga hanya memiliki satu pesona, yang cukup sederhana dan berhubungan dengan konsep absolut dan ketidakterbatasan pesona, gerbang bayangan uraian pesona. Lentera ini melahap cahaya dan dapat menampung, lalu melepaskan, bayangan dalam jumlah tak terbatas. Mantra itu telah berguna bagi Suni di masa lalu. Bahkan, itu adalah salah satu alat yang paling berguna dan tak tergantikan dalam gudang senjatanya. Dia terdiam sesaat, mempelajari memori gelap itu, lalu mendesah lagi dan mengendalikan inkarnasi suramnya untuk melilitkan diri di sekitar lentera batu berbentuk ular itu. Pada saat berikutnya, Suni menjerit ngeri dan melempar lentera itu. Tentu saja, itu tidak berpengaruh apa-apa, jadi dia terlambat mengingat untuk memisahkan dirinya dari memori ilahi dengan membiarkan bayangannya yang gemetar melesat pergi. Lentera bayangan jatuh ke lantai dan berguling beberapa kali, rantainya berdering dalam kesunyian. Ah, sialan! Suni mendapati dirinya tergeletak di lantai, setelah membentur lantai dengan keras dengan dahinya. Tentu saja, kepalanya cukup kuat, jadi dia bahkan tidak mengalami memar. Namun, Marvelous Mimic tampaknya mengalami beberapa kerusakan. Papan lantai retak, dan perlahan-lahan memperbaiki dirinya sendiri. Sebuah pondok bata tidak dapat benar-benar mengekspresikan emosi, tetapi entah bagaimana, Suni merasa bahwa ia dikelilingi oleh aura kebencian. Dia menghela napas dengan gemetar. Ya, aku tidak akan melakukannya lagi dalam waktu dekat. Seperti yang telah ia duga,
menyatu dengan memori ilahi bukanlah sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh manusia biasa seperti dirinya. Pikirannya terlalu kecil, cepat berlalu, dan rapuh untuk menampung luasnya jalinan lentera bayangan, berat pesonanya, dan skala yang merendahkan dari bentangannya yang tak terlihat. Memori ilahi mungkin tampak tidak lebih besar dari telapak tangan di alam material, tetapi sungguh, esensinya terlalu besar untuk dipahami. Sunni perlahan duduk dan mendesah pelan. Setidaknya saya tidak memulai dengan wafers emas. Shadow Lantern adalah memori ilahi tingkat pertama, sementara wafers emas adalah memori ilahi tingkat ketujuh. Topeng itu juga memiliki lebih dari satu pesona, yang ditenun oleh tangan wafer sendiri. Sunni tiba-tiba bersyukur bahwa dia sedikit takut dengan topengnya, karena sudah lama trauma dengan pesona di mana mataku, topeng itu. Dia telah menggunakannya beberapa kali, terakhir kali sebagai orang suci, untuk melihat apakah dia benar-benar terbebas dari tali takdir dan terputus dari jalinannya. Mengingat masa-masa itu terus-menerus membuatnya merinding. Tentu saja, menyatu dengan wafers emas akan jauh lebih baik daripada menyaksikan takdir tanpa hak istimewa untuk berpaling. Pikirannya tidak akan meleleh, hancur, dan runtuh di bawah tekanan. Hanya saja menjadi satu dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri menimbulkan risiko tinggi bahwa rasa dirinya akan digantikan oleh hal itu sepenuhnya. Sunni tidak berencana menghabiskan sisa hidupnya dengan mempercayai dengan tulus bahwa dia sebenarnya bukan manusia, melainkan topeng kayu. Dia sudah hampir yakin sepenuhnya bahwa dirinya adalah lentera batu yang rumit. Sambil menggelengkan kepalanya, Sunni memejamkan matanya sejenak, lalu menatap tajam ke arah Shadow Lantern. Hampir saja, pengalaman menyatu dengan memori ilahi memang berbahaya, tetapi tidak sepenuhnya tidak berguna. Perlahan-lahan, ekspresi Sunni berubah. Meski begitu, hal itu tidaklah sia-sia. Mengingat momen singkat saat menyatu dengan Shadow Lantern, dia meneliti perasaannya dengan saksama. Dia belum benar-benar berhasil memahami nuansa jalinan mantra memori ilahi, tetapi dia sempat menyadari esensinya yang sebenarnya. Kesan itu, meskipun sesaat, memberinya pemahaman yang jauh lebih dalam tentang lentera bayangan dan pesona tunggalnya. Tiba-tiba mata Sunni membelalak dan dia menatap gerbang Morion mengilap dari lentera batu itu dengan rasa tidak percaya yang amat sangat. Tidak mungkin. Namun, hal itu bisa saja terjadi. Dia lumpuh karena terkejut. Gerbang bayangan, dahulu kala, segera setelah menerima Shadow Lantern, Sunni bertanya-tanya bagaimana lentera itu bisa berisi bayangan yang tak terbatas. Kemana perginya bayangan yang ia kirimkan ke dalam lantern? Ia bahkan telah mengirimkan salah satu bayangannya sendiri ke dalam lantern, dan tidak banyak yang ia pelajari. Dia juga mencoba menyimpan fragmen alam bayangan di lentera batu kecil, mencoba menguji apakah kapasitasnya benar-benar tak terbatas. Fragmen itu memang bisa dikirim ke lentera bayangan, sayangnya, tidak peduli seberapa keras Sunni mencoba, fragmen itu tidak bisa diambil kembali. Tidak ada alasan bagi Sunni untuk tahu mengapa fragmen alam bayangan tidak akan kembali dari dalam lentera, seperti bayangan lainnya, tetapi itulah yang telah ditemukannya di Pulau Aletea. Penemuan itu telah menghancurkan harapannya untuk dapat memindahkan bagiannya dari domain ilahi dengan bebas kemanapun ia mau. Tetapi sekarang, Sunni punya kecurigaan kuat tentang apa alasannya. Itu karena nama dari pesona tunggal Shadow Lantern jauh lebih literal daripada yang dipikirkannya. Gerbang bayangan. Bukan bayangan, tetapi bayangan. Dibuat pucat dan lemah oleh cahaya siang. Bayangan tertawa dan bangkit dari tanah. Itulah yang disebut mantra mimpi buruk sebagai dewa bayangan dalam deskripsi lentera.
Jadi, gerbang bayangan sebenarnya adalah gerbang Dewa Bayangan. Gerbang Dewa Bayangan akan membawamu kemana? Sunni menatap lentera batu kecil dan pintu Morion mungilnya dengan ekspresi ngeri. Hanya ada satu jawaban yang logis. Mereka akan menuju ke alam Dewa Bayangan. Budak Bayangan bab 1952, Kelumpuhan Pilihan. Ini tidak berakhir hari ini. Sunni menatap Shadow Lantern dengan ekspresi aneh. Hari ini, dia telah menemukan kunci untuk menguasai langkah selanjutnya dari Shadow Dance. Meningkatkan ilmu sihirnya, dan sekarang, menemukan bahwa pintu menuju Shadow Realm telah ada di sakunya selama ini. Yah, secara teknis, semua pengungkapan ini telah terungkap selama beberapa hari, seperti yang diingatkan Aiko kepadanya. Namun, bagaimana hatinya bisa menangani begitu banyak penemuan yang menakjubkan? Siapa yang peduli dengan hatiku? Aku punya 6 jantung cadangan, kok. Sunni berdiri. Dengan hati-hati mengambil Shadow Lantern dan mempelajarinya, kerutan dalam terbentuk di wajahnya. Dia cukup yakin teorinya benar. Dalam momen singkat penyatuan dengan memori ilahi itu, dia dan Shadow Lantern telah menjadi satu dan sama. Pada saat itu, dia melihat sekilas apa sebenarnya Shadow Lantern itu, serta apa yang tersembunyi di balik permukaannya. Meskipun ia tidak dapat memahaminya sepenuhnya, ia yakin akan satu hal, gerbang lentera bayangan mengarah langsung ke alam bayangan. Ini akan menjelaskan mengapa gerbang itu dapat menampung bayangan dalam jumlah tak terbatas, dan juga mengapa fragmen alam bayangan dapat disimpan tetapi tidak dapat diambil kembali. Fragmen itu telah dirobek dari alam bayangan ketika makhluk mengerikan melarikan diri darinya, dan dengan mengembalikan fragmen itu, Sunni, dengan cara tertentu, memperbaiki keretakan di alam bayangan itu sendiri. Dan tidak mungkin dia bisa menarik seluruh domain ilahi keluar dari lentera, bagaimanapun juga. Hanya memikirkan semua ini membuat Sunni merasa tidak percaya. Alam bayangan, pandangannya menjauh, pikirannya melayang ke implikasinya. Dari 6 alam ilahi yang ada, hanya alam ketujuh, alam bayangan, yang tersisa. Ketika alam mimpi lahir, perlahan-lahan ia melahap alam fana, menyerapnya ke dalam dirinya sendiri, bersama dengan 5 dari 6 alam ilahi, atau begitulah yang dikatakan bunga angin kepadanya. Sunni sangat curiga bahwa Stormsea dulunya adalah alam ilahi Dewa Badai. Godgrave kemungkinan besar milik Dewa Matahari. Hutan terbakar mungkin adalah alam ilahi Dewa Hati. Sedangkan untuk Dewa Binatang, pecahan-pecahan alamnya masih tertinggal di domain Song. Terakhir, bumi tampaknya pernah menjadi alam ilahi Dewa Perang, Dewa Pelindung umat manusia. Meskipun kelima alam ilahi telah ditemukan, alam bayangan selalu menjadi misteri. Di mana itu? Apakah itu ditelan oleh alam mimpi? Jika demikian, di mana di dunia mimpi buruk ini sisa-sisa alam Dewa Bayangan? Sunni belum pernah melihat atau mendengar tempat yang menyerupai alam bayangan. Jadi, dia selalu bertanya-tanya kemana perginya. Dan sekarang, dia bisa mencari tahu. Pikiran itu membuatnya menggigil karena rasa takut yang mendalam. Bisakah dia? Haruskah dia? Pertanyaan pertama sederhana, ya, dia bisa. Bayangannya telah memasuki Shadow Lantern saat dia pertama kali mendapatkannya. Sekarang, dengan Shadow Incarnation dan kemampuan untuk mengendalikan bayangannya secara langsung, dia bisa melakukannya sendiri. Bahkan, dia mungkin bisa melakukannya bahkan sebelum menjadi Sein, hanya dengan menggunakan Shadow Step untuk mengambil wujud tak berwujud. Satu-satunya masalah adalah hal yang tidak diketahui di dalam Lantern, dan tidak akan ada yang memanggilnya kembali. Namun kini, salah satu avatarnya dapat memegang lentera sementara yang lain menjelajah ke dalamnya.
ia dapat mempertahankan setidaknya 2 avatar tanpa batas waktu, dan Shadow Step tidak lagi menguras esensinya secara pasif. Kemungkinan itu tentu ada, namun, haruskah dia melakukannya? Alasan untuk berhati-hati sudah jelas. Berpetualang secara membabi buta ke alam ilahi yang telah runtuh sama saja dengan mengundang masalah. Godgrave, Stormsea, dan Burn Forest semuanya mematikan, mewakili beberapa sudut paling mengerikan di dunia yang mengerikan ini. Sunni tidak punya alasan untuk menganggapnya demikian, tetapi entah bagaimana, ia merasa bahwa alam bayangan mungkin yang paling mengerikan dari semuanya. Namun, ada alasan kuat untuk menjelajahinya juga, inti titannya yang hilang. Aspeknya selalu membuatnya lebih sulit untuk memenuhi jiwanya. Dan kesulitan itu tampak lebih besar sekarang karena dia adalah seorang Saint, terutama mengingat tidak adanya makhluk bayangan untuk diburu. Bukankah masuk akal untuk berasumsi bahwa ada banyak dari mereka di reruntuhan alam bayangan? Memasuki alam bayangan adalah cara paling pasti yang dapat dipikirkannya untuk menjadi seorang Titan. Jika Sunni berhasil menjadi Titan transenden, ia akan mendapatkan inti lain, bayangan lain, dan avatar lain, dan Serpen juga akan bangkit. Itu akan memungkinkan Serpen untuk mengambil bentuk Titan yang telah dibunuh Sunni, seperti Titan Goliath yang jatuh atau binatang musim dingin. Kekuatan seperti itu akan menambah kartu truf yang berharga ke dalam gudang senjatanya, dan ia sangat membutuhkannya, terutama dengan para penguasa yang harus dihadapi. Desahan panjang keluar dari bibir Sunni. Kutukan. Dia sudah punya banyak hal yang harus dilakukan. Membuat kenangan adalah rencana langsungnya, tetapi ada juga perang yang mengancam. Kebutuhannya untuk belajar tentang para penguasa sebelum menghadapi mereka dalam pertempuran, dan Nephis akhirnya kembali ke perkemahan. Itu berarti dia akhirnya bisa bertemu dengannya lagi. Sekarang, menjelajahi alam tanpa cahaya milik dewa yang telah meninggal telah ditambahkan ke dalam daftar hal yang harus diselesaikannya. Sunni menutup mukanya dengan telapak tangan dan mengerang. Apa-apaan? Dengan 7 tubuh, bagaimana dia bisa lebih sibuk dari sebelumnya? Sambil menggelengkan kepalanya, dia menarik napas dalam-dalam dan menatap langit-langit. Untuk saat ini, satu-satunya pertanyaan adalah, apa yang akan dia lakukan pertama? Menyelinap ke alam bayangan atau membuat terobosan dalam menenun? Budak Bayangan bab 1953, satu langkah kecil untuk Shadow. Sunni tentu saja tahu apa keputusan cerdasnya. Keputusan yang cerdas adalah berkonsentrasi pada penenunan untuk saat ini, perlahan mempertimbangkan potensi bahaya dalam menjelajah alam bayangan, dan membuat persiapan yang matang sebelum memasuki lentera. Misalnya, ia harus memutuskan inkarnasi mana yang akan menjelajahi alam bayangan. Apakah ia akan mengirim penguasa bayangan dan 3 bayangan pendampingnya untuk memiliki kekuatan sebanyak mungkin yang realistis dalam situasi saat ini yang tersedia di sana? Atau apakah ia akan mengirim 1 inkarnasi sebagai pengintai untuk mengurangi kerusakan seminimal mungkin jika dihancurkan oleh ancaman yang sangat besar? Akan lebih baik juga untuk mempertimbangkan banyak hal, melakukan penelitian ekstensif, mengkonsolidasikan terobosan terbarunya, dan membuat pengaturan sebelum melewati gerbang bayangan. Yang mengatakan, persetan dengan itu. Daya tarik alam ilahi yang belum dijelajahi, alam bayangan, terlalu memikat. Meskipun Sunni tahu bahwa akan lebih bijaksana untuk tetap bersabar. Ia tidak dapat membayangkan menyelami proses pembuatan kenangan yang lambat dan cermat tanpa memuaskan rasa ingin tahu dan ketertarikannya terlebih dahulu. Bagaimana dia bisa berkonsentrasi pada pola-pola rumit dari benang-benang halus ketika ada portal ke alam ilahi yang sebenarnya yang pada dasarnya berada di sakunya?
dan bukan hanya ke alam ilahi manapun, tetapi yang dulunya milik dewa yang menjadi asal kekuatan Sunni. Itu akan terlalu sulit. Memang, ia belum punya ambisi untuk melakukan ekspedisi sungguhan. Sebaliknya, yang Sunni ingin lakukan adalah melihat-lihat Shadow Realm terlebih dahulu dan menjelajahinya sebentar, hanya untuk mengetahui apa yang menantinya di sana. Dan dari apa ia harus melindungi dirinya sendiri. Dengan pengetahuan itu, ia akan dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk ekspedisi yang sebenarnya. Ia bahkan mungkin ingin membuat beberapa kenangan khusus untuk membantunya menghadapi bahaya di alam bayangan, jadi hal itu harus dilakukan sebelum ia mulai menenun. Itu harus dilakukan sekarang. Sunni berbalik, berjalan ke tengah ruang bawah tanah, dan mengulurkan tangannya. Shadow Lantern tergantung bebas di jari-jarinya. Mengikuti perintah mental, gerbang Morion kecil itu terbuka, memperlihatkan pintu masuk yang gelap. Ia terdiam beberapa saat, tenggelam dalam keheningan yang khusyuk. Kemudian, ia menunduk, menatap bayangannya. Nah, apa yang kau tunggu? Cepat-cepat masuk ke dalam. Si murung menatapnya dengan kaget, lalu menunjuk dirinya sendiri dengan jarinya, seolah bertanya. Siapa? Aku. Sunni mengangkat alisnya. Tentu saja. Maksudku, siapa lagi? Apa? Kau pikir aku akan membuang tubuh asliku ke alam bayangan? Dia mengejek. Tentu saja tidak. Itu tanah kematian. Loh. Bayangan suram itu tercengang beberapa saat, lalu menurunkan tangannya, dan perlahan mengepalkan tinjunya, menatap Sunni dengan tatapan membunuh. Sunni mengabaikan kejenakaannya dan mengaktifkan Shadow Incarnation, mengambil kendali langsung atas bayangannya. Ini dia. Dia meluncur ke atas kakinya, ke lengannya, dan menuju gerbang terbuka Shadow Lantern. Alam bayangan. Dalam momen singkat sebelum memasuki kegelapan di dalam, Sunni mempertimbangkan apa yang ia ketahui tentangnya. Sungguh, itu tidak banyak, dan sebagian besar dari apa yang dia ketahui berasal dari deskripsi fragmen. Ketika Shadow menciptakan kematian, ia telah menjadi kematian. Segala sesuatu yang ditelan Shadow mati, dan segala sesuatu yang mati ditelan oleh Shadow. Kematian adalah hukum absolut, dan dengan demikian, apa yang selalu berubah tidak akan pernah berubah lagi. Waktu adalah hukum absolut, dan dengan demikian, apa yang abadi tidak akan pernah abadi lagi. Ruang adalah hukum absolut, dan dengan demikian, apa yang tidak ada habisnya tidak akan pernah berakhir lagi. Dengan menggunakan waktu, ruang, dan kematian, para dewa mengalahkan dan mengikat musuh-musuh mereka. Namun, ada juga yang menentang hukum absolut. Salah satu makhluk ini berhasil membebaskan diri dari alam bayangan setelah ditelan olehnya, dan saat melakukannya, ia memecahkan beberapa bagian kecilnya. Ini salah satu bagiannya aneh sekali. Mantra mimpi buruk tampaknya tidak membedakan antara dewa bayangan, domainnya, alamnya, dan kematian itu sendiri. Kedengarannya seolah-olah alam bayangan terletak di dalam dewa bayangan. Kematian dan ditelan oleh dewa kematian digunakan secara bergantian. Segala sesuatu yang ditelannya mati, dan segala sesuatu yang mati ditelannya, sehingga berakhir di domain bayangan. Di alam bayangan. Jadi, apakah Shadow Realm lautan jiwa dewa bayangan? Gagasan itu tidak tampak terlalu mengada-ada. Tetapi juga tidak sepenuhnya masuk akal, terutama karena Sunni tidak tahu banyak tentang para dewa, yang tidak dapat dipahami. Apakah para dewa memang memiliki jiwa mereka sendiri? Apakah mereka memiliki tubuh fisik? Jika iya, seperti apa rupa mereka? Semua orang tahu bahwa para dewa telah mati. Tetapi di mana mayat mereka? Godgrave disebut demikian karena orang-orang berasumsi bahwa kerangka raksasa itu dulunya milik seorang dewa,
tetapi Suni tidak sependapat dengan kepercayaan itu. Sesaat sebelum inkarnasinya memasuki lentera, Suni tiba-tiba menggigil. Jika ia berasumsi bahwa alam bayangan memang lautan jiwa dewa bayangan, atau setidaknya padanan ilahi dari lautan itu. Lalu, bukankah itu terdengar sangat mirip dengan jiwanya sendiri yang tanpa cahaya? Bagaimanapun, bayangan dari semua yang dibunuh Suni berakhir di lautan jiwanya. Dalam arti tertentu, mereka yang dibunuhnya juga ditelannya. Dia juga ingat deskripsi tentang alam bayangan. Segala yang kau hargai, segala yang kau rawat, segala yang dimulai denganmu suatu hari akan menjadi milikku, akan kuterima, kutelan, dan kutemukan kedamaian dalam diriku. Inilah belas kasihan Sado, bayangan sunyi yang terkandung dalam kegelapan jiwa Suni yang tenang, sungguh cukup damai. Matanya sedikit melebar, dan benih pikiran muncul dalam benaknya. Namun sebelum ia bisa berkembang dan bertunas, inkarnasinya melewati gerbang bayangan dan menemukan dirinya di tempat lain. Suni terkesiap. Budak Bayangan bab 1954, Alam Bayangan. Suni mendapati dirinya berdiri di puncak gundukan tanah yang tinggi, dengan hamparan bukit-bukit gelap yang gersang membentang di depannya ke segala arah. Tidak ada rumput, tidak ada pohon, tidak ada lumut atau bunga. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali, hanya keheningan dan kesunyian. Kontras sekali dengan daerah mengerikan di Godgrave, tempat semuanya dilahap habis oleh hutan merah menyala yang dipenuhi kehidupan yang lapar, gelisah, dan menjijikkan. Tanah ditutupi lapisan debu hitam halus yang lembut, tetapi terasa lebih padat daripada bukit pasir. Namun, yang membuatnya terkesiap bukanlah pemandangan yang menyedihkan itu, melainkan segala hal lain yang dilihatnya. Ada cahaya. Dia mengira alam bayangan adalah tanah kegelapan abadi, sama sekali tidak ada cahaya dan ditutupi oleh tabir bayangan. Namun, sebaliknya, hamparan gelapnya diterangi oleh cahaya perak yang indah, seolah-olah berada di bawah langit yang bertabur bintang, hanya saja tidak ada bintang. Sambil mendongak, Suni melihat langit hitam. Setidaknya ia berasumsi bahwa itu adalah langit, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Tidak ada bintang dan bulan, hanya hamparan kegelapan yang tampaknya tak berujung. Namun, ada awan. Jauh di kejauhan, badai besar bergerak melintasi dataran gelap. Suni ingin menyebutnya demikian, dalam hal apapun, sebenarnya, awan itu bukan awan sungguhan, dan badai itu bukan badai sungguhan. Awan-awan itu tidak terbentuk dari uap air, melainkan dari partikel-partikel cahaya halus. Bersinar dengan cahaya keperakan, awan-awan itu bergerak dan berputar-putar, seolah-olah dibawa oleh angin hantu. Arus-arus empirin itu seperti sungai-sungai indah dari cahaya bintang yang menerangi tanah tandus, membuat bayangan-bayangan kuno yang sangat besar yang menghuninya mengalir dan menari. Itu pemandangan yang menakjubkan. Namun, lebih dari itu, bahkan dari kejauhan, Suni dapat merasakan dahsyatnya badai yang bersinar itu. Badai itu menakutkan sekaligus dingin, membuatnya ingin menyelam lebih dalam ke dalam pelukan bayangan untuk menyembunyikan dirinya. Itu adalah badai cahaya. Tidak ringan. Melihat lebih dekat, Suni sedikit menggigil. Percikan cahaya perak itu, dia mengenalinya apa adanya. Itu adalah hakikat jiwa. Badai yang mengamuk di atas dataran gelap itu adalah badai hakikat. Dia tidak begitu tahu apa yang harus dilakukan. Pada saat yang sama ketika matanya terpesona oleh pemandangan badai jiwa yang indah dan mengerikan, indra-indra Suni yang lain juga membanjiri pikirannya dengan sensasi yang kuat. Tentu saja, ada indra bayangannya. Saat mengalir ke segala arah, Suni merasa di rumah. Ia dikelilingi oleh bayangan-bayangan,
Semuanya sangat tua dan tak terlukiskan kedalamannya. Kedalaman kegelapan mereka begitu luas sehingga ia hampir merasa tersesat, dan begitu besar sehingga ia hampir merasa takut dengan skalanya. Ketidakpedulian mereka yang tenang dan tertidur membuatnya merasa tenang dan damai. Bagaimanapun juga, bayangan merupakan elemen sumbernya. Di alam bayangan ini, Sunni merasakan lebih banyak esensi roh mengalir ke dalam jiwanya, menenangkan dan memuaskannya. Sampai pada taraf tertentu, kecepatan pengisian esensi bayangannya menjadi cukup cepat sehingga setidaknya satu avatar lagi dapat dipertahankan tanpa batas waktu, tanpa menyebabkan kerugian apapun. Itu bagus. Sunni berusaha keras untuk menjaga keseimbangan antara menghabiskan dan mengisi kembali esensinya. Mempertahankan dua avatar setiap saat, penguasa bayangan dan pendamping Rain, adalah apa yang dapat ia lakukan tanpa terus-menerus menguras cadangannya. Jadi, mengetahui bahwa ia akan dapat mengirim satu inkarnasi tambahan untuk menjelajahi alam bayangan tanpa melewati batas adalah berita yang disambut baik. Sekarang, haruskah aku melihat-lihat? Tidak tampak ada bahaya yang mengancam di sekitarnya, tetapi Sunni masih dalam wujud bayangan tak berwujud untuk saat ini. Dia juga tidak dapat melihat bangunan atau merasakan gerakan apapun di dekatnya. Tetapi dia merasa gelisah karena suatu alasan. Sebenarnya, wajar saja jika dia merasa tidak nyaman. Lagi pula, Shadow Realm seharusnya adalah tanah kematian. Jika semua yang mati berakhir di sini, maka bayangan para titan jahat dan kengerian yang tak terlukiskan juga akan ada di sini, bukan? Tentu, makhluk-makhluk mengerikan itu seharusnya sudah mati. Tetapi makhluk-makhluk dengan pangkat yang lebih tinggi seringkali berada di atas batasan-batasan seperti itu. Bukankah Dewa Bayangan telah memberkatinya dari alam baka? Kalau dipikir-pikir, akankah bayangan para dewa dan 7 daemon juga ada di sini? Sunni menggigil dan dengan hati-hati meluncur beberapa langkah ke depan, mendekati puncak bukit. Ada sesuatu yang salah, menurutku. Dia merasa agak aneh, tidak ada rasa sakit atau ketidaknyamanan, tetapi dia benar-benar merasa ada sesuatu yang tidak beres pada dirinya. Kegelisahannya bertambah kuat. Apa itu? Lalu, dia membeku. Kalau saja Sunni punya mata saat ini, matanya pasti akan menyipit. Itu karena dia melihat setitik kecil cahaya perak perlahan naik di atas wujudnya yang tak berwujud, menari dalam angin hantu. Lalu, ada yang lain, dan yang lain lagi. Mengapa dia memancarkan percikan esensi jiwa? Itu tidak masuk akal. Bukan hanya karena dia tidak seharusnya membocorkan esensi secara acak, tetapi juga karena Sunni tidak pernah memiliki esensi jiwa. Sejak awal, dia agak unik, memiliki esensi bayangan sebagai gantinya. Setelah mendapat firasat buruk, Sunni memanggil Rune dan menatap tegang ke arah konter pecahan bayangannya. Sesaat kemudian, dia merasakan sedikit ketakutan. Bayangannya semakin menipis. Kecepatannya tidak tinggi, hanya 1 atau 2 setiap saat, tetapi tidak dapat dipungkiri. Jiwanya sedang terkuras. Tidak juga. Jiwanya tidak terkuras, sebaliknya, jiwanya perlahan hancur. Aneh dan di luar nalar, tetapi dia tidak dapat menyangkal fakta itu. Dia tidak diserang jiwa dan tidak menerima kerusakan jiwa. Dia bahkan tidak merasakan sakit apapun, tetapi jiwanya perlahan hancur berantakan. Ia dipecah dan diubah menjadi saripati jiwa yang murni. Kalau bukan karena titik-titik cahaya yang cemerlang, Sunni tidak akan curiga apapun. Merasakan ketakutan, dia memandang ke kejauhan, di mana badai jiwa yang dahsyat sedang berkecamuk di atas dataran gelap. Badai yang terdiri dari percikan esensi yang tak terhitung jumlahnya. Kalau saja Sunni punya rambut sekarang,
rambutnya pasti berdiri tegak. Sialan, apa-apaan tempat ini? Mengikuti naluri, Sunny mengambil wujud manusianya dan segera memanifestasikan mantel onyx. Bagaimanapun, bayangan cukup rentan, meninggalkan jiwa tanpa perlindungan tubuh fisik. Akhirnya aliran percikan esensi yang naik di atasnya terputus. Sunny gemetar dan menghela napas lega. Hampir saja. Namun, sebelum dia bisa merayakan keselamatannya, indera bayangannya menangkap sebuah gerakan halus pada jarak yang cukup jauh. Dan kemudian, sebuah panah hitam tiba-tiba menyambar dari kegelapan, dengan mudah menembus dadanya. Budak bayangan bab 1955, sambutan kasar. Sunny berada di jantung Shadow Realm, tempat di mana ia seharusnya memiliki keunggulan mutlak atas musuh-musuhnya. Namun, ia tidak merasakan sedikit pun gerakan hingga saat-saat terakhir. Itu masuk akal, kalau dipikir-pikir kembali. Siapa lagi yang bisa hidup di tanah tandus yang gelap dan mematikan ini selain makhluk yang mirip dengannya? Dia baru merasakan panah hitam itu ketika sudah terlambat untuk menghindarinya. Sunny hanya berhasil memutar tubuhnya sedikit, bersiap menghadapi benturan. Dia memiliki sedikit harapan bahwa mantel onyx akan melindungi tubuhnya, lagi pula itu adalah baju besi transenden. Pelindung dadanya dirancang khusus untuk menangkis pukulan alih-alih menahannya secara langsung. Namun, harapannya sia-sia. Ujung panah itu menembus baju besinya dengan mudah. Ia juga menembus kulit dan ototnya, meluncur di antara tulang rusuknya dan menggigit jantungnya. Kalau saja tidak karena perubahan kecil di saat-saat terakhir itu, hatinya pasti sudah hancur total. Sekarang, hatinya hanya terluka. Sepersekian detik kemudian, ujung panah keluar dari punggungnya dan menggesek permukaan bagian dalam mantel onyx. Setelah kehilangan momentumnya, panah itu gagal menembus baju besi yang seperti batu itu lagi. Dilanda rasa sakit, Sunny terlempar ke belakang akibat kekuatan dahsyat dari benturan itu. Ia terlempar belasan meter ke belakang, jatuh ke dalam debu hitam, dan berguling menuruni lereng bukit dengan kecepatan yang mengerikan. Dunia berputar, dan ia merasakan besi di lidahnya. Guncangan akibat hantaman itu dahsyat dan keras. Tertusuk anak panah itu sangat menyakitkan. Lebih buruk lagi, Sunny tidak tahu di mana musuh berada, dan siapa musuhnya. Inisiatif sepenuhnya ada di pihak pemanah yang tak terlihat, dan mereka setidaknya cukup kuat untuk dengan mudah menghancurkan baju besi transenden yang sangat tahan lama. Segalanya tidak tampak baik baginya. Tentu saja ada banyak hal yang bisa dilakukan Sunny. Di alam bayangan ini, dia memiliki kekuatan yang tak masuk akal. Faktanya, dia merasa lebih kuat daripada sebelumnya, seakan-akan dunia itu sendiri sedang menanamkan kekuatan yang mengerikan dalam dirinya. Ada lautan bayangan di sekelilingnya yang akan terwujud. Ada juga bayangannya, Saint, Vien, Serpent. Dia bisa memanggil mereka untuk melindunginya. Ada Shadow Step, dan kemampuannya untuk bergerak dalam jarak yang sangat jauh dalam sekejap mata. Bahkan tanpa dukungan dari inkarnasi lain dan tidak mampu meningkatkan kemampuannya sendiri, Sunny dapat mencoba memberikan perlawanan yang baik kepada musuh bebuyutan yang bersembunyi di kegelapan. Namun, dia tidak melakukannya. Ternyata, ada solusi yang jauh lebih aman. Berdiri di ruang bawah tanah Brilliant Emporium, Sunny menatap gerbang Shadow Lantern yang terbuka dan memanggil kembali inkarnasinya. Sesaat kemudian, avatarnya menghilang dari lereng bukit gelap dan jatuh ke lantai Marvelous Mimic, mengeluarkan erangan teredam, meluncur beberapa meter, dan bertabrakan dengan stan pajangan memori yang kosong. Sunny memperhatikan stan itu dengan ekspresi sedih.
Keduanya karena dia merasakan penderitaan avatarnya dan karena pertunjukan terkutuk itu telah membuatnya kehilangan banyak uang di Bastion. Upaya percobaan pertamanya ke alam bayangan, tampaknya berakhir begitu saja. Yah, kurasa itu bukan kepulangan terbaik yang bisa kuharapkan. Namun, bukan juga yang terburuk. Sambil berjalan mendekati avatar yang tergeletak di lantai, Sunny menatap dirinya sendiri dengan ekspresi muram. Dia mempertimbangkan dengan saksama saat-saat singkat yang dihabiskannya di alam bayangan. Itu bukan apa yang dia harapkan. Tanah gelap itu samar dan indah, tetapi entah bagaimana juga mampu menghancurkan jiwa. Jika bukan karena betapa kuatnya jiwanya sendiri, mungkin jiwanya akan rusak jauh lebih parah. Sebenarnya, Sunny punya firasat bahwa tanpa Sol WAV, kerusakannya mungkin tidak dapat diperbaiki. Selain itu, dadanya juga tertusuk anak panah. Jantungnya hampir tertusuk. Faktanya, luka itu akan berakibat fatal bagi kebanyakan manusia, bahkan Saint. Avatarnya hanya hidup karena Blood WAV, yang membantunya mengabaikan kerusakan yang terjadi pada jantungnya dan menjaga darah tetap mengalir di pembuluh darahnya. Untuk saat ini, sang avatar balas menatapnya dari bawah, wajahnya pucat dan bibirnya merah karena darah. Sunny mendesah, "Apa yang kau tunggu, bodoh? Cepatlah dan kembali menjadi bayangan." Itu tidak akan menyembuhkan lukanya, tetapi setidaknya akan mencegah luka tersebut membunuh tubuhnya. Sang avatar menggertakkan giginya, terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada kesal, "Pergilah ke neraka, kau bajingan sombong." Sunny tersenyum ramah, memarahi dirinya sendiri masih menyenangkan. Kita sudah berada di neraka. Dengan itu, dia melepaskan kendali atas inkarnasinya dan membiarkan avatarnya menjadi bayangan sekali lagi. Gloomy sedikit rusak dan tampak terguncang oleh seluruh pengalaman itu, tetapi setidaknya dia tidak muntah darah. Sunny mendesah dan menatap langit-langit. Aku perlu merenung sejenak sebelum menjelajah ke alam bayangan lagi. Dia menundukkan pandangannya dan menatap kegelapan yang bersembunyi di balik gerbang terbuka Shadow Lantern. Pikirannya kembali pada apa yang telah ia lihat, rasakan, dan alami di sisi lain. Itu sedikit berlebihan, namun, Sunny merasa ada sesuatu yang khusus yang terlewatkan olehnya saat ini. Sesuatu yang penting. Ketika kerutan muncul di wajahnya, bayangannya bergerak di lantai. Detik berikutnya, mata Sunny terbelalak dan ia terhuyung mundur. Hampir di saat yang bersamaan, terdengar suara gemerisik pelan, dan sebuah anak panah hitam lain tiba-tiba melesat keluar dari gerbang lentera bayangan, meleset tipis dari kepalanya. Benda itu menghantam langit-langit di atasnya, membuat lubang di dalamnya dan membuat Marvelous mimik menggigil. Itu bisa mengikuti. Tercengang dan ketakutan, Sunny jatuh terlentang. Ia membeku sesaat, linglung, lalu buru-buru membanting pintu gerbang Shadow Lantern hingga tertutup. Beberapa saat berlalu dalam keheningan yang menegangkan, tetapi tidak ada hal lain yang terjadi. Ruang bawah tanah Brilliant Emporium sunyi dan damai, akan tetapi, pikiran Sunny sebaliknya. Sambil menatap Shadow Lantern dengan wajah pucat, dia menarik napas tajam, lalu mengembuskannya perlahan. Apa sih yang hampir kubawa kembali dari tempat terkutuk itu? Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.